Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita siapkan hati dan pendengaran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami boleh menikmati firman-Mu melalui KPA online. Urapi kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita untuk menikmati firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita akan baca bersama Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Haleluya. Saudara, saya tidak akan mengupas ayat ini dari sisi Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi saya akan melihat dari sisi kita sebagai manusia. Sudahkah kita menjadikan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup, atau Yesus sebagai jalan untuk hal yang lain? Setiap kita pasti memiliki tujuan. Dan setiap aktivitas yang kita kerjakan tentunya sesuai dengan tujuan kita. Karena kalau tidak sesuai, pasti tidak akan sampai pada tujuan itu. Dan dalam menggapai tujuan, kita akan melewati jalan yang tentunya tidak mudah. Ada banyak hambatan dan tantangan. Saudara, kita sering mendengar khotbah bahwa mengikut jalan Yesus akan diberkati, diberi kelimpahan, dilindungi, dan disertai, dijadikan berhasil. Itu semua benar. Tapi akan menjadi salah kalau tujuan kita mengikut Yesus adalah untuk hidup yang diberkati, berkelimpahan, tidak kekurangan, tidak punya masalah, hidup aman terus, dan hanya untuk supaya menjadi berhasil. Kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan adalah membandingkan berkat materi kita dengan berkat orang lain. Kita melihat orang setia ibadah dan diberkati. Terus kita ikut-ikutan setia beribadah, dengan tujuan supaya kita juga diberkati secara materi. Dan ketika berkat yang kita terima tidak sama atau lebih kecil dari orang lain tersebut, padahal jam ibadah kita mungkin lebih banyak, maka kita akan kecewa. Kemudian melihat orang melayani Tuhan, hidupnya berhasil. Ketika kita melihat seorang pelayan Tuhan hidupnya berhasil, kita ikut-ikutan melayani Tuhan dengan tujuan supaya hidup kita juga berhasil. Tetapi ternyata hidup kita tidak berhasil. Akhirnya kecewa. Saudaraku, apakah salah kalau kita setia ibadah dan rajin melayani Tuhan? Tidak. Bahkan Tuhan pun memberi perintah kepada kita supaya kita rajin dan setia beribadah dan melayani Tuhan. Salahnya adalah dasar dalam kita beribadah dan melayani Tuhan. Kalau kita melakukan semua itu hanya untuk mencari kekayaan atau supaya menjadi kaya, atau mencari keberhasilan supaya menjadi berhasil, atau hal-hal duniawi, maka kita akan kecewa. Menjadikan Yesus sebagai jalan atau tujuan hidup, hal-hal duniawi, itulah yang salah. Saya ulangi, menjadikan Yesus sebagai jalan atau tujuan hal-hal duniawi, itulah yang salah. Ibadah kita adalah bentuk dari kesetiaan dan bakti kita kepada Tuhan. Pelayanan kita adalah bentuk dari kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi kita beribadah dan melayani Tuhan bukan untuk supaya kita diberkati atau dijadikan berhasil. Ayat yang kita baca tadi, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini menunjukkan kepada hal-hal rohani,
hal-hal yang berhubungan dengan pernyataan Yesus bahwa dialah Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan. Lalu, apakah kita tidak boleh berharap kepada Tuhan supaya kita menjadi berhasil atau hidup dalam kecukupan? Jawabnya adalah boleh dan harus berharap kepada Tuhan. Tapi kita lihat Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33 dituliskan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang terutama dalam hidup kita adalah melakukan kehendaknya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kita bekerja dengan rajin dan dengan sungguh-sungguh. Kalau hanya berharap dan beriman kepada Tuhan, tapi tidak disertai dengan tindakan atau tidak ada usaha apapun, ya tidak akan berhasil. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi saudaraku, jangan kita jadikan Yesus sebagai jalan untuk hal-hal duniawi atau kedagingan. Karena kita pasti nanti akan kecewa. Tapi mari kita jadikan Yesus sebagai jalan menuju kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan mari kita menjadi umat Tuhan yang giat bekerja dan rajin. Apapun profesi kita, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Karena tangannya yang penuh kuasa itu akan selalu bekerja, menjaga dan melindungi dan memberkati kita semua. Kita tetap setia beribadah, meskipun secara online. Kita tetap setia melayani Tuhan, melayani sesama. Semua itu adalah bentuk dari kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama kita. Bukan bertujuan untuk mencari kekayaan atau mencari kebebasan di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, melalui renungan kita hari ini, yang singkat ini, biarlah mengingatkan kita, supaya kita menjadikan Yesus sebagai dasar keselamatan kita, bukan dasar untuk tujuan-tujuan duniawi, supaya kita tidak menjadi kecewa. Tuhan memang menjanjikan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi jika kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya itu akan diberikan atau ditambahkan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh dengan kemurahan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya yang giat bekerja, yang rajin bekerja, yang setia apapun profesi kita. Sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai pengusaha, Tuhan akan memberkati kita melalui segala sesuatu yang kita kerjakan. Mari kita setia ibadah, setia melayani Tuhan. Maka Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita melalui pekerjaan yang kita kerjakan sehari-hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jika motivasi kami dalam mengiring Engkau untuk hal-hal duniawi. Melalui firman-Mu kami boleh diingatkan kembali. Pulihkan motivasi kami, pulihkan rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami sekeluarga. Dan untuk semua sidang jemaat-Mu pelita kasih dimanapun mereka berada. Berkati dan lindungi kami semua, dimanapun dan apapun yang kami kerjakan. Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang masih mengalami sakit, kami berseru Tuhan, dalam nama Yesus, jamah anak-Mu Tuhan, biarlah mereka dapat sehat kembali pulih seperti sedia kala. Yang sedang kekurangan, mari Tuhan cukupkan. Yang sedang lemah imannya, mari Tuhan kuatkan mereka. Yang sedang kesusahan Tuhan, mari Tuhan hiburkan mereka. Jadikan mereka keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang memiliki damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami akhiri KPA hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.